Jadi di luar dari kampus, di luar dari mungkin materi-materi yang juga sangat luar biasa, kita bisa banyak belajar nih Pak mengenai bagaimana kita berinteraksi, dan tentunya yang paling kena buat saya sebetulnya untuk Tridharma Perguruan Tinggi Pak, kita selalu mengedepankan bagaimana kita memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dan di UI mungkin sebagai salah satu kampus perjuangan ya Pak ya, kita sangat dikenal salah satu kampus perjuangan, dan nilai-nilai itu yang menurut saya menjadi bekal yang sangat penting bagi kami dalam mengemban tugas, menjalankan karir, dan ya berkontribusi kepada bangsa dan negara. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, wawancara ini juga akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Dhani Praditya. Beliau adalah Direktur Operasi dan Portofolio Mining Industry Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya. Mungkin bisa dimulai dengan cerita ketika Bapak menempuh kuliah di Fakultas Teknik UI, kemudian berkarir di mungkin banyak perusahaan, sempat menjadi anggota direksi di PT PGN, dan pindah ke grup Medco, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Portofolio Mining Industry Indonesia Holding kelihatannya. Silakan, Pak. Ya, matur suwun Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentu saja dengan senang hati kami sharing ya Pak ya. Jadi kami mungkin bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi lebih sifatnya sharing apa yang pernah kami alami. Memang Pak, saya masuk di tahun 96. Saya masuk ke Teknik Metalurgi angkatan 96. Waktu itu ya mungkin zaman-zaman juga dinamika pergerakan mahasiswa cukup intens Pak ya, sampai tahun 98. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat ya di kampus, dan tentunya menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia itu merupakan satu keberuntungan menurut saya yang sangat luar biasa yang kita bisa rasakan gitu Pak ya, bahwa kami bisa bergabung dengan berbagai macam anak bangsa dengan berbagai macam latar belakang, baik itu suku, agama, kemudian daerah, kemudian juga pendidikan, dan banyak sekali yang kita dapat dari situ Pak. Jadi di luar dari kampus, di luar dari mungkin materi-materi yang juga sangat luar biasa, kita bisa banyak belajar nih Pak mengenai bagaimana kita berinteraksi, dan tentunya yang paling kena buat saya sebetulnya untuk Tridharma Perguruan Tinggi Pak, kita selalu mengedepankan bagaimana kita memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dan di UI mungkin sebagai salah satu kampus perjuangan ya Pak ya, kita sangat dikenal salah satu kampus perjuangan, dan nilai-nilai itu yang menurut saya menjadi bekal yang sangat penting bagi kami dalam mengemban tugas, menjalankan karir, dan ya berkontribusi kepada bangsa dan negara. Mungkin itu sih Pak, dulu 96.
Di teknik, kemudian saya 4,5 tahun Pak lulus Pak. Ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan juga untuk kita bisa banyak melakukan kegiatan kemahasiswaan. Waktu itu zaman-zamannya ekonomi lagi sangat sulit, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan kerja sosial, kemudian juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Itu yang menurut saya paling membekas sampai sekarang, dan saya selalu ingat bahwa kita dulu sekolah dibayarin oleh rakyat, ya kita harus berkontribusi dan kembali memberikan sesuatu kepada masyarakat luas. Mungkin itu sih Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Luar biasa semangatnya Pak Denny. Nah, biasanya kalau berkarir itu di swasta, kemudian pindah ke BUMN. Tapi ini kelihatannya Bapak di BUMN dulu, baru pindah ke Medco. Gimana ceritanya, Pak? Saya bolak-balik, Pak. Jadi setelah lulus dari UI, saya berkesempatan sempat menjadi guru Pak waktu itu di salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta Selatan. Waktu itu saya cuma jadi guru matematik Pak selama 1 tahun. Kemudian Tuhan baik sama saya Pak, saya dikasih kesempatan untuk belajar keluar untuk mengambil S2. Saya ngambil S2 di Jerman, saya kembali. Sebetulnya saya awalnya swasta dulu Pak. Jadi bersama teman-teman juga dari alumni UI, saya diminta untuk bekerja sama. Waktu itu ada startup untuk di niaga gas bumi Pak di Indonesia. Tahun 2004 saya balik dari Jerman, saya langsung bergabung. Nah, disitulah kemudian kita mulai berinteraksi Pak. Tadinya metalurgi, kemudian ke energi, ke gas. Dan kemudian tahun 2013 saya ditawari untuk menjadi salah satu direksi di anak perusahaan gas negara. Ya, waktu itu saya berpikir bahwa dengan saya bergabung dengan anak perusahaan PGN atau BUMN, saya punya resource yang lebih Pak. Jadi kita bisa berbuat lebih, dan tentunya dengan resource itu kita bisa mengembangkan infrastruktur, mengembangkan tata kelola yang lebih baik, dan ya konteksnya waktu itu kemandirian energi ya Pak, karena gas bumi Indonesia sangat berlimpah, tapi waktu itu pemanfaatannya belum optimal. Jadi waktu itu saya memutuskan masuk ke PGN Pak. Di sana saya sempat 3 tahun di anak perusahaan PGN sebagai dirut di Gagas Energi. Kemudian 2016 saya mendapatkan amanah untuk menjadi direktur komersial di PGN Persero Tbk sebagai holding. Di sana saya sebagai direktur komersial selama 3 tahun Pak, sampai 2019. Baru kemudian sebetulnya waktu itu selesai karya saya di PGN, saya sempat ditawari untuk di salah satu BUMN juga Pak. Cuman waktu itu kebetulan prosesnya agak lama gitu ya. Mungkin ini juga jalannya Tuhan gitu. Saya ditawari beberapa opsi dari sektor swasta, dan saya pikir mungkin ini bagus juga buat saya, bagaimana nanti kalaupun saya akan kembali lagi ke BUMN, saya bisa menerapkan apa yang baik dari swasta, dari private sector untuk di BUMN. Begitu pula apa yang baik di BUMN, saya juga bisa implementasikan di private sector. It's a good thing sih Pak, it's a blessing in disguise Pak. Sampai akhirnya hampir 2,5 tahun saya di Medco Power sebagai COO. Kemudian saya mendapat amanah baru sebagai Direktur Operasi dan Portofolio di Mining Industry Indonesia. Nah, ini kembali ke jalan yang benar Pak sebagai metalurgis. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya. Nah, ini kan luar biasa kalau melihat tren perjalanannya ini kan perusahaan BUMN yang ukurannya cukup besar gitu kalau menurut saya itu ya, karena itu gabungan beberapa perusahaan tambang ya yang kelas besar-besar gitu ya, apalagi pernah bisa membeli
saham apa PT Freeport dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak seberapa apa ya size-nya itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi Main ID atau mining industri Indonesia sekarang ini sebetulnya secara entitas bisnis adalah Indonesia Asang Aluminium Persero, Pak. Ya. Jadi ini adalah yang dijadikan holding untuk industri tambang di Indonesia. Nah, yang menjadi bagian dari portofolio kita ada Aneka Tambang 65%, kemudian Bukit Asam kita ada 65,43%, kemudian Freeport yang tadi Pak Bambang sampaikan kita saat ini memiliki 51,23%. Inalum ini Pak legacy dari tahun 80-an Pak, dari era Orde Baru sampai sekarang kita masih kembangkan, kita menguasai 100%. Timah yang TBK juga kita 65%, kemudian kita ada Main ID Trading, dan satu lagi mungkin Vale Pak, Vale kita ada 20% kepemilikan. Secara aset ini mungkin per Q3 2021 ya Pak, karena yang Q4 full year-nya kita masih dalam proses closing dengan auditor. Kita aset sekitar 202 triliun Pak. Kemudian revenue kita 2021 ini ada windfall profit terus terang Pak, karena harga komoditasnya lagi tinggi-tingginya semua komoditas. Kita bisa membukukan sampai September itu 63,8 triliun. Dan alhamdulillah labanya kita bisa mencapai 9,8 triliun Pak. Jadi ini cukup baik kinerjanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari sisi size kurang lebih segitu Pak Bambang. Ya. Cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Jadi termasuk apa ranking keberapa Pak dari perusahaan-perusahaan BUMN? Ya, kalau berkontribusi kita termasuk 5 besar yang berkontribusi terhadap dividen ya Pak kepada BUMN. Mudah-mudahan Pak dengan beberapa inisiatif strategis, termasuk kita ada penambahan nanti di rencana ya Pak untuk kepemilikan saham di Vale, kemudian tahun 2023 ini Freeport yang 51,23% benar-benar sudah masuk full economic interest-nya kita, sehingga kita bisa lebih besar lagi. Insya Allah Pak, 2023. Mohon doanya. Ya. Kalau nikel nggak ada Pak ya? Nikel di Antam Pak. Oh. Indonesia sendiri sebetulnya kita termasuk yang, bukan termasuk, memang yang terbesar Pak, cadangan kita itu dunia gitu kita 52% Pak. Jadi memang potensi nikel itu sangat luar biasa. Ada Antam yang dari BUMN, kemudian juga ada private sectors, dan saat ini memang yang lagi menjadi salah satu hot topic bagaimana kita bisa menjadikan nikel ini sebagai produk end product ya, dengan konteks hilirisasi dan industrialisasi, dan tentunya saat ini yang lagi dikejar, yang lagi sangat menarik adalah baterai Pak. Jadi ekosistem untuk electric vehicle. Jadi nikel ini sebagai bahan dasar dari baterai pack Pak. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi kalau begitu mining industry BUMN ini tidak semua dikumpulkan jadi satu gitu aja. Saat ini masing-masing komoditas masih dikelola oleh anggota masing-masing Pak. Jadi seperti aluminium untuk dari sisi hilirnya oleh Inalum, Inalum Operating itu ada casting, kita bikin alloy, billet dan ingot. Kemudian kalau dari sisi hulunya untuk bauksit itu ada di Aneka Tambang. Kemudian kita sedang berupaya Pak melakukan integrasi dari hulu sampai hilir.
Jadi bagaimana bauksit-nya dari Antam kemudian bisa diolah dengan smelter grade alumina refinery, akan menjadi alumina, kemudian alumina ini akan menjadi feedstock dari Inalum dalam memproduksi ingot, billet, dan alloy. Nah, ini salah satu yang saat ini fungsi holding, Pak, melakukan integrasi ore to cash, Pak, dari hulu sampai ke hilir. Coal kita mostly di-handle oleh Bukit Asam, kemudian nikel tadi oleh Antam dan Vale, Pak. Kemudian copper oleh PT Freeport, emas oleh Antam dan PT Freeport, kemudian timah oleh PT Timah Tbk, Pak. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Tapi kesemuanya dikoordinasikan oleh Mining Industry Indonesia Holding ini, Pak, ya? Secara portofolio betul, Pak Bambang. Jadi aspirasi atau amanah dari pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan seluruh komunitas tersebut, kemudian kita menciptakan satu ekosistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, terus bagaimana kita mendapatkan economic of scale sehingga kita bisa mendapatkan good mining practices yang efficient dan menjadi cost leadership untuk di seluruh mata rantai, Pak. Jadi itu yang menjadi tugas kami selain tentunya eksplorasi, Pak. Jadi eksplorasi dan produksi. Saat ini memang kita masih punya cadangan yang cukup besar, tetapi tentunya secara strategik eksplorasi tetap dilakukan. At least kita punya targetan untuk reserve replacement ratio-nya 1:1, Pak. Jadi berapa yang kita produksi setahun itu harus kita dapatkan tambahan secara cadangan terkonversi itu sejumlah volume yang sama. Nah, kemudian yang menjadi tema strategis juga di MindID adalah meningkatkan daya saing, Pak, melalui digitalisasi. Nah, ini di Freeport kita kemarin sudah introduce 5G, di PTBA juga sudah melakukan digitalisasi dari hulu sampai dengan hilir, dan ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi kita, sehingga MindID ini selain bisa mengintegrasikan secara business continuity, juga kita bisa tetap sustainable, walaupun hari ini, alhamdulillah, Pak, ya, blessing in disguise ini, harga komoditasnya sedang sangat baik sekali, dan apalagi mungkin dengan adanya konflik di Ukraina ini juga tahun ini komoditasnya juga sangat baik harganya, Pak. Ya. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Sekarang di satu sisi harga komoditas bagus, tapi di sisi lain juga ada kebijakan untuk hilirisasi, dan juga ada komitmen untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya. Apa strategi besarnya, Pak, yang dilakukan oleh MindID ini? Ya, terima kasih, Pak Bambang. Jadi kita melihat ini ya bisa dua sisi, ya, Pak. Satu sisi adalah sesuatu yang bisa dikonsider sebagai risk, tetapi di satu sisi juga sebagai opportunity. Ya, jadi bagaimana bisnis kita bisa berkelanjutan, ya. Kemudian untuk komoditas-komoditas seperti batu bara yang mungkin hari ini orang sudah bilang, wah, ini bada asar mungkin gitu, Pak, ya, karena orang udah
tidak terlalu favorable untuk menggunakan batu bara yang diindikasikan dengan energi yang kurang bersih gitu. Tapi menjadi opportunity bagi kita bagaimana kita bisa mengconvert sumber daya yang ada menjadi produk yang cukup bersih dan green. Jadi contoh mungkin batu bara kita sudah mulai hari ini ada inisiasi project untuk gasifikasi menjadi dimethylator, menjadi substitusi untuk LPG. Nah, ini salah satu langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Tentunya Pak, tadi kita bicara bahwa kinerja keuangannya sangat baik. Nah, ini kita tidak bisa terlena karena memang sustainability dari harga komoditas yang sedemikian tinggi bisa jadi tidak terus-terus seperti itu kan Pak ya. Jadi tentunya yang menjadi concern sekarang adalah bagaimana cash cost kita itu kita jaga, cost management, cost leadership kita jaga, capex spending harus sesuai dengan targetan, dan tentunya inisiatif-inisiatif proyek strategis kita selalu akan pantau benefit tracking ya Pak. Jadi dari mulai diinisiasi, proyek berjalan sampai dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Nah, ini yang insya Allah dengan peran dan fungsi holding industri pertambangan bisa diintegrasikan Pak dari seluruh portofolio anggota-anggota ini, sehingga memberikan hasil yang paling optimum buat bangsa. Nah, untuk yang hilirisasi, nah ini menjadi satu opportunity juga bagaimana kita bisa mengengage BUMN harus bisa memberikan kebermanfaatan tidak hanya kepada BUMN sendiri, tetapi juga ke ekosistem Pak. Jadi kita bermitra dengan baik itu perusahaan lokal, kita harus memberdayakan juga perusahaan lokal untuk bisa berdaya secara ekonomi. Kita juga beraliansi strategis dengan mitra-mitra dari luar. Contohnya untuk baterai kita dengan LG, dengan CATL, kita sudah akan menandatangani joint venture Pak untuk pengolahan nikel menjadi prekursor, kathode, kemudian menjadi baterai. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan Pak. Jadi efisiensi tentunya, operational excellence, hilirisasi dan industrialisasi yang berskala global, termasuk pertumbuhan secara organik maupun inorganik Pak. Jadi itu yang menjadi tema strategis di Mind ID. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, jadi kalau bisa digambarkan itu seberapa seberapa efisien setelah ada holding ini. Artinya kan anggotanya itu kan ada yang sangat bagus, tapi kan juga ada yang tadi yang mulai sunset atau bahkan mungkin ada yang tidak efisien dan sebagainya. Ya, yang menjadi challenge betul Bapak tadi sampaikan adalah maturity yang berbeda dari masing-masing anggota grup ya. Dan tidak hanya maturity secara operasi, tetapi juga maturity per unit bisnis dan anak perusahaan. Nah, dengan kita melakukan integrasi, tentunya kita mendapatkan economy of scale. Yang paling mudah ya Pak, yang paling simple misalnya kebutuhan energi. Jadi energi kita bisa identifikasi seluruh kebutuhan energi dari setiap anggota grup, kemudian kita bisa melakukan negosiasi kepada penyedia energi tentunya untuk mengintegrasikan infrastruktur dan mengintegrasikan juga volume-volume tadi Pak yang mungkin scattered gitu ya, Antam ada di mana saja, kemudian timah ada di mana saja. Nah, itu sudah bisa kita mulai integrasikan. Kemudian juga dari aspek komersial, kita juga punya satu trading arm ada dua tadinya Pak di Singapura dan di London. Nah, ini jadi semua komoditas di trading arm ini kita bisa mendapatkan hasil yang optimum ya, dengan kita volumenya bisa kita konsol gitu Pak. Nah, ini juga bisa memberikan nilai tambah. Nah, ini masih journey ya Pak ya. Jadi tentunya kita pun sekarang agak shifting, yang tadinya hanya bersifat portfolio, sekarang kita lebih strategik dan lebih involved, dengan harapan memang
we have many things in our plate, Pak. Jadi if we are able to digest properly, itu value creation-nya sangat besar, Pak. Jadi ini sedang kita lakukan, Pak, ongoing. Jadi ada beberapa inisiatif kita sudah lakukan registrasi atau assessment di mana potensi-potensi penghematan. Misalnya juga selain fuel tadi, Pak, untuk kontraktor tambang, karena semua juga punya kontraktor tambang, kemudian konsultan-konsultan. Nah, ini kita coba satukan dan kita coba dapatkan economic of scale-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Dan nanti dari anggota yang mempunyai maturity yang lebih baik dari sisi operasi, dari sisi safety, nah tentunya kita bisa ada transfer of knowledge, Pak. Misalnya contoh sekarang mungkin Freeport dengan Vale one of yang lebih paling mature, Pak, dibandingkan anggota yang lainnya. Nah tentunya kita bisa memanfaatkan lesson learned dari Freeport dan Vale. Di PTBA juga ada keunggulan, kita bisa manfaatkan juga untuk anggota-anggota yang lain. Jadi itu, Pak, yang kita harapkan, value creation yang dihasilkan dari integrasi holding. Ya, Pak, kalau bisa digambarkan mengenai market share yang yang dikuasai atau dipegang oleh mining industry Indonesia ini, gambarannya seperti apa? Karena yang saya bayangkan begini, ketika ada masalah seperti batu bara kemarin, itu kan PLN sangat goyah itu. Nah, kalau itu market share-nya BUMN tidak kuat, itu kan agak repot itu, Pak. Jadi seperti apa sekarang keadaannya? Untuk aluminium kita mungkin saat ini ya, Pak, kalau aluminium produksi kita 250.000, kemudian kebutuhan nasional sekitar 1 juta, jadi 750.000 masih diimport. Nah ini kami memang terkendala dari sisi kapasitas produksi kita yang dari tahun 80-an kita belum expand ya, Pak. Nah ini insya Allah kita ada rencana untuk ekspansi sampai dengan 500.000. Tahun ini kita melakukan pot upgrade, itu menjadi sekitar 300.000. Kemudian di tahun 2022 akhir kami berupaya untuk bisa FID untuk ekspansi. Ekspansinya 2 kali 200.000. Jadi insya Allah by 2024-2025 kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, itu dari sisi aluminium. Nah, kalau bauxite kita 4% dari global market, Pak. Nah, ini juga sedang ditingkatkan nilai tambahnya, bahwa kita tidak hanya mengekspor bauxite tetapi dalam bentuk olahan, baik itu alumina maupun chemical grade alumina dan aluminium. Untuk coal, tentunya Pak, kita sebagai BUMN punya kewajiban. Jadi kebermanfaatan kita untuk masyarakat itu menjadi salah satu atau menjadi prioritas yang paling utama, sehingga memang untuk PLN itu PTBA banyak sekali untuk memberikan alokasi, Pak, untuk DMO. Produksi kita rencananya sekitar 30 juta, memang saya forgot to be exact ya, Pak, terhadap total nasional berapa, tapi 30 juta ton kita untuk berproduksi, dan sekitar 60-65%-nya kita dedikasikan untuk DMO, untuk PLN. Untuk nikel kita masih kecil, Pak, karena ini saat ini kita lebih banyak ke ferronikel. Nah ini sedang kita bangun juga additional ekspansi ya, jadi bisa mengolah baik nikel yang kadar rendah maupun kadar tinggi saat ini. Jadi juga ada dengan kerjasama dengan Vale, kita akan bentuk joint venture ataupun kerjasama sehingga nikel kadar rendah juga bisa diproses. Nah ini juga sekarang banyak sekali smelter-smelter swasta yang sudah ada di Indonesia, dan ini kita juga sekarang berusaha berkolaborasi lah Pak dengan mitra-mitra swasta yang ada sekarang. Jadi itu Pak, kalau timah biar the second largest sebetulnya Pak eksporter di dunia setelah Yunan Tin. Jadi timah tahun lalu memang produksi kita agak kecil, tetapi komoditasnya harganya cukup baik sehingga secara kinerja baik, tetapi kurang lebih sekitar 50.000 ton per tahun Pak. Jadi itu bisa menjadi second largest supplier di dunia Pak kalau timah. Universitas Indonesia, Universitas kami.
ilmu budaya bangsa kami mahasiswa. Ya, Pak, sekarang kita bicara mengenai cadangan, karena PT Freeport sendiri nanti kan ada batas waktunya. Saya sudah wawancara dengan dirut PT Freeport, yang beliau mengatakan bahwa cadangan di sebelahnya itu memang masih ada. Nah, cuma sampai sekarang belum punya rencana untuk mengeksploitasinya. Gimana Pak mengenai cadangan-cadangan mining kita ini? Betul Pak, terutama untuk Freeport ya Pak, memang dengan adanya divestasi dan kontrak karya yang akan berakhir di 2041, ini menjadi challenge Pak, karena dari sisi strategic planning untuk kita melakukan kegiatan eksplorasi, kemudian bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan untuk mine plan-nya atau life mine plan-nya. Nah ini harus dilakukan sedini mungkin Pak untuk mencegah adanya hiccup dari sisi produksi. Hari ini dari sisi cadangan sebetulnya kita bisa sampai tahun 2070 Pak. Nah ini yang mungkin kita sedang merumuskan ya Pak ya. What happens after 2041. Nah ini tentunya juga kami masih menunggu nanti kebijakan dari pemerintah terhadap perpanjangan kontrak karya. Karena tentunya dari sisi mitra kita juga Freeport tentunya berpikir kalau tidak diperpanjang ya mereka akan mengoptimalkan untuk melakukan mine plan sebisa mungkin, secepat mungkin untuk dimonetize. Nah ini yang mungkin harus menjadi pertimbangan kita juga baik dari sisi BUMN, pemerintah juga nanti untuk memutuskan keberlanjutan dari kontrak karya tersebut. Ya besar harapan kami memang bisa segera Pak, sehingga kontinuitas dari produksi kita ya terutama juga kita sekarang sudah mencoba menyelesaikan smelter yang ada di Gresik, ini juga akan meningkatkan kapasitas kita untuk memproduksi konsentrat tembaga dan akan menghasilkan katoda tembaga. Ini investasinya lumayan Pak, 2,8 billion US. Nah ini tentunya perlu disupport dengan kontinuitas supply. Nah, kurang lebih seperti itu Pak kalau untuk dari sisi koper. Dari timah kita masih punya cadangan sekitar 25 tahun. Nah, tentunya kita terus melakukan eksplorasi Pak. Yang tadinya timah itu mostly dari aluvial ya Pak. Nah, sekarang kita mencoba langsung ke tambang primer. Nah, tambang primer ini lebih dalam sehingga perlu kompetensi yang berbeda juga sehingga kita terus melakukan eksplorasi. Untuk coal ya kita masih 65 tahun ya Pak ya. Kalau dari sisi cadangan mudah-mudahan sih kita tetap bisa menjamin reserve replacement ratio kita tidak kurang dari 1 sehingga keberlanjutannya bisa terus berjalan. Ini ya selain dari itu ya tentunya terkait cadangan Pak yang kita lakukan sekarang juga mengintegrasikan. Jadi mungkin Bapak bisa bayangkan sekarang misalnya batubara lagi bagus-bagusnya. Tentunya secara profitability PTBA akan punya kemampuan untuk melakukan eksplorasi. Tapi what happen apabila kemudian harga komoditas tidak support? Sehingga, nah disinilah peran holding, kemudian kami bisa melakukan integrasi sehingga resource allocation-nya bisa tetap dilakukan untuk spending dari sisi eksplorasi. Nah eksplorasi pun kita lakukan secara terintegrasi dan ada gate review-nya Pak. Jadi antara satu inisiatif sampai inisiatif milestone berikutnya, kita akan review dari sisi holding untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program eksplorasinya. Kurang lebih gitu. Ya, Pak Denny, ada common sense ya, artinya pendapat yang mengatakan bahwa untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang-tambang kita itu masih membutuhkan pertama teknologi, kedua investasi yang sangat besar. Karena itu maka selalu peran asing ini sangat besar begitu Pak. Apakah ini ke depan masih seperti itu kira-kira? Ya, sebetulnya kita
kalau saya pribadi ya Pak ya, Ya. kita melihat nasionalisme juga dalam konteks yang lebih luas gitu Pak. Bahwasanya kita harus berupaya untuk mandiri, kemudian kita harus berkedaulatan, betul. Tetapi juga kita harus mempertimbangkan kontinuitas dari satu bisnis proses. Alih teknologi sudah dijalankan di di BUMN ini. Kita juga kan sebetulnya ada pakem-pakem, ada governance yang kadang-kadang memang sedikit membuat jengah gitu ya Pak ya, karena tentunya eksplorasi merupakan satu kegiatan yang sangat berisiko tinggi, yang sangat mungkin hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, inilah sebetulnya governance yang saat ini kita tata Pak. Jangan sampai pada saat kita melakukan spending dari sisi eksplorasi kemudian tidak menghasilkan, sehingga itu bisa dianggap sebagai potensi kerugian negara. Nah, ini mungkin dari sisi business judgment rule yang kami berupaya untuk memformulasikan agar spendingnya tetap terukur, tetapi juga kita tidak terlalu tidak agresif dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Karena kalau kita belajar dari PT Freeport, Pak, PTFI atau FCX, itu spending untuk eksplorasinya cukup luar biasa, Pak. Cukup luar biasa. Dan mereka punya tim strategic planning 40 orang di Phoenix itu untuk mengerjakan mine plan di PT FI di Indonesia. Jadi memang kita harus berani sih sebetulnya Pak untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Yang terukur tapi Pak ya dengan risiko-risikonya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi artinya bahwa kegiatan itu bisa berani, pasti didukung dengan riset dan teknologi yang luar biasa, kira-kira begitu. Ya, riset, teknologi, dan tentunya kita tadi Pak, kita terapkan seperti halnya dari sisi keproyekan, ada maturity stage-nya Pak. Jadi kita ada funnelingnya, oke, gate review pertama, gate review ketiga, gate review keempat, jadi prosesnya itu kita jalankan secara proper gitu Pak ya. Karena saya juga belajar di UI dulu di teknik Pak. Ya. Proses itu menjadi satu hal yang paling substansial gitu Pak untuk suksesnya satu proyek, walaupun nanti hasilnya kita ngeliatnya juga dari proses gitu Pak. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ini menarik. Jadi Pak Dhani berkali-kali menyebutkan semangat UI, semangat perjuangan, pengabdian gitu ya. Kita dulu sering dengar pidato Bung Karno, sepanjang anak-anak bangsa belum bisa mengelola cadangan kekayaan kita, biarkan seperti itu. Jadi tidak perlu dikerjasamakan. Nah, sekarang untuk gambaran kasar aja Pak. Jadi berapa persen sih peran asing di dalam ini bisnis tambang di Indonesia ini? Saya pikir semakin ke sini peran putra nasional ya Pak, putra bangsa itu semakin tinggi. Even kita lihat di Freeport pun hampir keseluruhan teman-teman yang melakukan kegiatan penambangan di Freeport itu sudah orang Indonesia, sudah putra bangsa. Jadi tinggal bagaimana transfer teknologi dan transfer of knowledge-nya itu bisa diakselerasi, mungkin begitu Pak ya. Dan alhamdulillah juga saat ini beberapa teman-teman yang sudah belajar gitu Pak ya, baik itu di Vale, di Freeport, itu sudah menduduki posisi-posisi di beberapa anggota kami. Contohnya beberapa direksi dari Antam itu dari Vale. Begitu juga kita putar-putar sehingga diharapkan transfer teknologi dan transfer of knowledge-nya itu bisa diakselerasi Pak. Dan kita bisa lihat sih Pak, saat ini untuk Freeport kita mudah-mudahan nanti pasca 2020 ini kita mulai persiapan ya Pak, 2023, 2041, karena begitu 2041 kita harus bisa mengelola
sumber daya itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai dengan monetisasinya. Nah, saat ini mungkin ya Pak ya, antara 30-40% kalau kita bicara ballpark figures-nya siapa? Ya, jadi yang asing 30-40%, kira-kira seperti itu Pak ya? Ya, ballpark figures ya Pak, maksudnya bagaimana keterlibatannya. Tapi kalau batu bara sih saya pikir teknologinya sudah tidak terlalu sophisticated, itu bisa segera. Nah ini sekarang yang lagi kita kembangkan hilirisasi ya Pak ya. Jadi bagaimana kita menambah, meng-add value terhadap komoditas kita sehingga di ujungnya itu kita mendapatkan hasil yang optimum. Karena dari sisi hilirisasi mungkin kita bisa dapat 40-45 kali lebih besar added value-nya Pak dibanding kita hanya jual sebagai biji Pak. Ya. Baik, sekarang terakhir kembali ke semangat UI lagi, Pak. Apa yang harus dipersiapkan, baik secara akademis maupun persiapan-persiapan penunjang bagi calon-calon alumni UI, berarti yang sekarang masih belajar itu untuk menghadapi tadi. Ini kan tidak sekedar persoalan teknis profesional gitu ya, tapi kan ada juga semangat tadi, semangat nasionalisme, semangat berjuang untuk kepentingan bangsa dan sebagainya. Seperti apa Pak Dani? Kalau harapan saya Pak ya, saya pribadi bahwa UI dengan karakternya dan sejarahnya yang juga menjadi pembelajaran kita bersama, UI itu harus bisa menjadi perekat pemersatu untuk semua anak bangsa berkolaborasi. Jadi kita udah nggak ngeliat lagi UI, ITB, UGM, Undip, tapi bagaimana kita bisa menjadi perekat. Karena Indonesia itu menurut saya cukup rentan apabila tidak ada perekat yang cukup kuat. Nah ini bagaimana kita menjadi agent untuk bisa menjadi perekat, kemudian mengedepankan sinergi yang positif di semua pihak, dan tentunya ya sebagai anak bangsa kita harus menjaga paling tidak ya Pak, kalau ini saya mengambil ilustrasi Inalum gitu Pak ya. Inalum itu dari tahun 80 Pak, itu legacy yang ditinggalkan oleh Orde Baru yang harusnya kita expand. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari comfort zone yang itu, kemudian kita melakukan breakthrough untuk bisa meningkatkan value yang tentunya akan dikembalikan lagi kepada pemerintah ataupun rakyat nanti yang merasakan. Dan kemudian mungkin UI ya Pak, saya udah cukup lama juga mengamati. Dulu nih kita masih lebih banyak gitu Pak ya, berinteraksi dengan masyarakat. Karena dulu kita mungkin kuliahnya ada yang panjang-panjang gitu Pak. Sekarang kan kuliah ini pada cepat-cepat nih Pak, 3 tahun cepat gitu ya. 3 tahun udah lulus, 3,5 tahun udah lulus. Nah mungkin itu semangat bahwa kita still part of the community and we need to contribute kembali ke masyarakat. Nah itu yang mungkin perlu dibalance. Dan yang terakhir positif Pak, jadi di tengah semua kadang-kadang kita banyak saling mengkritisi, UI tetap harus kritis, tetapi kritis yang tidak kontraproduktif dan terus membawa sesuatu yang positif. Karena saya percaya sesuatu yang positif, frekuensi yang positif, energi yang positif itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Mungkin itu Pak sih harapan besar saya sih Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terima kasih sekali Pak Dani Praditya, Direktur Operasi dan Portofolio Mining Industri Indonesia, MinID. Ya. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar tidak saja pengetahuan wawasan, tapi juga memberi semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak, harus Pak.
mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa, kepentingan Memberikan nasional. kebermanfaatan buat seluruh masyarakat, Pak. Insya Allah, Pak. Amin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima Wassalamualaikum kasih, Pak warahmatullahi Bambang. wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.